insecure karena gue tahu gue punya privilege yang besar banget gitu ya. Gue anaknya seorang yang sangat luar biasa gitu. Jadi gue merasa gue tuh memberikan diri gue ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri gue sendiri. Jadi insecurity terbesar gue adalah apakah gue bisa ya gitu. Gue dibully waktu kecil kan. Bullying it's something yang sangat-sangat bahaya juga gitu. Karena tuh nempel ke lu sampai lu dewasa. Nah tapi akhirnya gue udah ada beberapa cara sih untuk gimana caranya gue meredam itu ya gitu. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Pernah gak ditanya kenapa Tuhan memilih lo gitu? I think that's the most basic question gitu. Waktu gue masa-masa tadi tuh yang masa-masa 17 sampai 21 tahunan itu lah yang gue masih mencari jati diri gue, proving myself dan segala macam, itu yang selalu gue tanya sih. Right. Yeah. Dan yang selalu gue tanya itu adalah gue kuat nggak ya gitu, gue bisa nggak ya? Kayaknya waktu yang masa-masa itu tuh adalah masa-masa gue denial deh kayaknya, Kak Daniel. Masa-masa gue denial bahwa gue tuh punya privilege sebesar itu gitu. Makanya gue selalu mendeny gue punya privilege gitu. Which itu yang salah satu yang gue sesali karena of course gue punya privilege lah yang sangat luar biasa gitu. Jadi gue ngerasa waktu saat-saat gue denial itu tuh adalah gue denial karena gue setakut itu. Karena gue setakut itu punya tanggung jawab sebesar ini gitu yang gue rasakan gitu. Iya, gue bersyukur banget gak semua orang punya privilege ini. Tapi di satu sisi menakutkan banget ya gitu. Gue harus gue harus kuat gitu. Dan gue harus smart enough, brave enough, wise enough gitu ya, to lead dan untuk meneruskan legacy itu gitu. Jadi itu yang karena kayak pertaruhannya cukup besar ya. Gue ngerasa it's good that you have Andra next to you gitu. Karena Andra seseorang yang secure itu bakal membuat lo menjadi seseorang yang jauh lebih healthier every day gitu with your insecurity. The fact that dia sekarang ini, lu bayangin ya, Andra married sama lo, satu Indonesia dan mungkin bahkan bokap lu, kita mikirnya nih ya, bokap lu sendiri mikirnya itu pasti bakal nge-pressure Andra supaya lu jangan mau kalah dong sama putri, lu harus bisa lebih sukses. Tapi yang dia lakukan adalah dia belajar lagi di MBA. Itu butuh secure yang begitu besar untuk ngambil 1,5 tahun belajar gitu. Ngerti gak? Jadi kayak gila ya. You know what? Gue mau belajar lagi. I don't care what you said. I don't care about people. Gue mau belajar gitu. Because I know what I want gitu. Itu keren banget menurut gue. Respect, high respect untuk Andra. Jadi dimana harusnya kalau misalnya jadi cowok normal yang insecure gitu ya cowok normal kayak gue, kayak yang insecure anxiety gini, gue akan ngebuktiin selama 2 tahun ini kalau misalnya gue bisa flip something, gue nyari apa ya, my stripes lah kayak gitu di Transcorp misalnya, atau gue kerja di Alobank untuk nge-flip atau apa gitu, gue akan pembuktian banget kalau gue layak untuk menjadi suaminya Putri Tanjung. Tapi dia, you know what? Gue mau sekolah. Gue kayak goodbye everyone. I'm going to the US. Itu keren, itu secure gitu. Dan bener sih. You know, dan I think itu akan ngebalance lo dengan problem lo untuk with people's opinion. Karena yang gini, misalnya lo sukses, orang-orang bakal ngomongnya, ya iyalah, betul. Anaknya Haru Tanjung, betul. Ya iyalah. Betul. Misalnya lu gagal, tuh kan. Generasi kedua emang paling ngancurin. Jadi kayak kalau enggak juga, kalau misalkan gue gagal kayak aneh banget nih orang gagal. Gitu ngerti gak sih Kak? Jadi semua tuh serba salah. Exactly. Gak ada yang bener. Gak ada yang kayak you cannot take any of the credit gitu. Gak ada. Dan itu adalah part yang gue harus berdamai, tapi adalah part yang paling susah untuk gimana cara lu akhirnya bisa berdamai dengan itu? Gue serahin aja ke yang di atas aja. Kak, gue merasa gue menyerahkan semuanya sama yang di atas, tapi bukan berarti gue gak ngapa-ngapain gitu ya. Gue terus berkarya, gue terus mencoba untuk memberi impact ke society sebisa gue gitu ya, dibantu dengan tim gue yang luar biasa. Tapi sisanya ya udah gue serahin aja. Dan itu tuh
proses yang lama loh kayak untuk I'm gue sure. bisa sampai ada di titik di mana gue bilang gue berserah gitu. I'm sure. Karena gue orang yang sangat control freak banget. Dan ternyata banget. people's opinion gak bisa kita kontrol. Iya, bener. Dan ya udah, gue sekarang kayak udah terbiasa, ya udah gue kalau liat komen gue senyumin aja. Dan gue fokus sama ternyata banyak banget juga ya yang mendukung gue, yang sayang sama gue, yang terimpact dengan karya-karya gue gitu. Ternyata itulah jadi penyemangat gue bahwa oke, gue mau deh terus berkarya. Gue seneng kalau misalkan beberapa dari karya gue tuh bisa menyentuh banyak orang gitu. Lo barusan bilang kalau misalnya lo insecure, gue kayak nggak habis mikir gitu. Come on, with all the privilege, with all the resources, with siapa bokap lo masih bisa tumbuh sebagai anak yang insecure. Dan itu aneh menurut gue gitu. Menurut gue alasannya adalah karena semua yang lo omongin tadi. Jadi menurut gue insecure karena gue tahu gue punya privilege yang besar banget gitu ya. Gue anaknya seorang yang sangat luar biasa gitu. Jadi gue merasa gue tuh memberikan diri gue ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri gue sendiri. Jadi insecurity terbesar gue adalah apakah gue bisa ya gitu. Apakah gue bisa bertanggung jawab atas privilege ini? Am I good enough? Apakah gue mampu? Jadi gue tuh selalu bertanya dan selalu merasa kayaknya gue I'm not good enough deh. Dan mungkin itu juga ada salah satu dari kejadian-kejadian masa kecil gue kali ya, yang gue baru gue pengen nanya. Ya kayaknya connected ke situ sih. Karena pasti ada juga orang-orang yang tumbuh seperti lo, tapi mereka ngerasa secure banget. Bener, gitu. Kayak gue dibully waktu kecil kan. Dibulinya tuh secara physically and mentally gitu. Jadi gue tuh ya fisik gue juga, waktu kan gue gendut dan tinggi banget ya pada saat itu gitu. Jadi gue dibully lah soal fisik gue gitu. Terus gue juga dibully mentally juga. Jadi dalam arti tuh gue kayak kalau gue lewat tuh mereka sosok muntah gitu-gitu Kak. Wow. Terus kayak jadi mungkin hal-hal yang kayak gitu tuh masih kadang-kadang tuh masih ada di otak gue gitu, nempel gitu di otak gue. Jadi tuh makanya itu dia ya, maksud gue bullying it's something yang sangat-sangat bahaya juga gitu, karena itu nempel ke lu sampai lu dewasa gitu. Dan itu tuh membuat lo jadi insecure means lo tuh jadi kayak again tadi, apakah lo questioning yourself terus gitu. Apalagi ditambah gue orangnya overthink. Udah mantep gak tuh kombonya, insecure dan overthink gitu. Jadi gue I question myself then I overthink gitu. Nah tapi akhirnya gue udah ada beberapa cara sih untuk gimana caranya gue meredam itu ya gitu. Which yang pertama adalah belajar soal diri sendiri. Udah itu menurut gue yang paling key-nya. Gimana caranya lu belajar sama diri sendiri? Itu tadi lo journaling, lu manifest, lo atur otak lo. Karena by the end of the day kalau lu bisa tahu nih ya, goal gue apa, gue pinginnya apa, lo ngomong hal-hal baik soal diri lo gitu ya. You can actually control your brain gitu. Karena kan brain lo kan yang selalu mikir-mikir hal-hal negatif. Brain lo yang selalu bisikin lo hal-hal yang lo gak mau dengerin gitu. Nah you need to be able to control your brain. Gila. Self-awareness kan itu ya. Betul, self-awareness sama tadi lo bilang. Lo harus punya daily habit yang bisa mengexercise itu. Karena itu tuh bukan sesuatu yang langsung aja kan. Itu tuh lo butuh latihan. I think karena gini, pertama kita udah tahu bahwa kita adalah orang insecure, kita orang overthink. Bagaimana cara kita nge-hack diri kita sendiri, supaya kita nggak terlalu overthink dan kita nggak terlalu insecure gitu kan. Jadi dan bagaimana kita tahu ketika kita lagi ada di situasi toxic, wah ini gue lagi insecure nih. Bener. Gitu. Bener. Lo harus tahu. Lo that's self awareness tuh. Lo tahu diri lo sendiri. Wait. Oke, gue barusan gagal ngelakuin ini yang membuat gue jadi toxic banget. Gue ngerasa insecure. Gue ngerasa kayak besok gue bakal makan apa ya? Langsung kepikiran seperti itu. Wah udah deh, seumur hidup gue orang bakal ngucap gue orang gagal. All these thoughts, all this pemikiran-pemikiran ini itu benar-benar berakar dari your insecurity. Dan ketika lu tahu itu, oke, berarti selama seminggu ke depan I cannot make any major decision. Betul. Karena yang decision yang gue harus bisa intervensi otak lo.
Ih gila. Ya. Lo harus bisa intervensi otak lo. Karena kalau misalkan lo turutin terus, itu jadi habit yang jelek kan. Ya. Jadi lo harus emang potong, lo harus intervensi gitu. Wow. Nah caranya adalah lo yang tahu caranya tuh gimana. Ya, ya. Mau itu caranya adalah lo spa, Ya. mau itu lo ngobrol sama temen, Ya. mau itu lo ke Doa. psikolog, Ya. mau itu lo berdoa, Ya. mau itu lo sholat. Ya. Which itu adalah lo harus, again itu, kalau gue caranya adalah tadi gue sholat bersyukur, sholat bersyukur, iya kan maksud gue. Dalam arti gue ingat bahwa bersyukur. Karena bersyukur itu adalah salah satu hal yang bisa membuat gue tenang, so good. Ya, dan pasrah. Karena kalau gue nggak bersyukur, gue nggak mungkin bisa pasrah kan kak. Jadi gue harus bersyukur dulu sama apa semua yang gue punya. Jadi gue tahu bahwa oke, gue bisa memasrahkan semuanya juga. So good. Gitu. Dan itu yang penting. Walaupun gue merasa sebenarnya overthink sama insecure tuh penting juga untuk lo punya. For sure. Iya kan. Tapi the right small dose. Exactly. Karena kalau lo gak insecure, lo sok superior, lo sok anti paling pintar, lo yang paling kece, lo paling keren. Gak bisa juga kan. Jadi a small dose of insecurity bagus. Tapi big dose, overdose ya itu kan yang semua yang berlebihan tidak baik kan. Betul. Gitu. Sama ya tadi again kalau misalkan tadi kan kita ngomongnya insecure sama overthink juga bagus. Sebenarnya jadi lo bisa punya backup plan, lo punya plan A, plan B, plan C. Tapi kalau misalkan lo overthink hal-hal yang nggak bisa lo kontrol, belum kejadian, terus lo menakutkan diri lo sendiri, badan lo jadi nggak sehat juga, mental lo juga jadi terganggu gitu. Jadi I think small dose of itu bagus. Tapi kayak jangan berlebihan. Karena itu menurut gue membuat sakit mental dan fisik lo. Lo apa yang lo harapkan dengan ketika nanti lo meninggalkan dunia ini gitu ya. Dan orang-orang bakal mikir kayak, I don't know, this is something like such a big question gitu ya. Kalau misalnya di Caterpillar Summit gitu mungkin, what do you hope you leave a legacy gitu kan. Biasanya kayak gitu. Tapi ketika lu meninggalkan dunia ini, nanti lu berharapnya orang-orang ingat seorang Putri Tanjung itu seperti apa? Oh, a very hard question. Tapi kayaknya gue legacy yang gue pingin, apa yang gue harapkan gitu ya, adalah gue tuh bisa menjadi sosok perempuan yang kuat, yang punya impact besar gitu ya, yang bisa terus berkarya. Terus nanti kalau misalkan gue udah meninggal tuh, kalau misalkan kayak ada anak-anak TK, SD gitu, terus perempuan gitu ya, dia bisa look up to me gitu. Dan gue pingin semoga ada ilmu-ilmu yang nantinya bisa gue berikan dan itu bisa terus turun menurun gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi gue sebenarnya intinya gue pingin legacy gue tuh gue bisa di look up sama anak-anak kecil yang perempuan-perempuan. Kalau gue tuh perempuan yang tangguh dan punya impact gitu ya, dan bisa bisa menggunakan privilege gue dengan baik. Ya. I think that's good. Menggunakan privilege gue dengan baik, karena menurut gue mempunyai privilege tuh lo bisa dua arah kan. Lo bisa menggunakan dengan baik atau lo bisa salah banget. Bisa lo abuse. Bisa lo abuse gitu. Jadi gue pingin bisa, insya Allah gitu ya, bisa legacy gue tuh menggunakan power dan privilege gue dengan baik. Gue suka banget sih tadi lo ngomong, gue berharap gue bisa menggunakan privilege gue dengan baik. Karena lu sadar bahwa privilege lu itu ternyata adalah titipan dari Tuhan juga. Betul. Semua yang lu punya sekarang ini benar-benar titipan dari Tuhan. Betul. Dan tugas lu hanya untuk nge-manage si privilege itu dengan baik. Betul. Supaya jangan sampai itu malah menjadi sesuatu yang abusive. Betul. Buat orang. Betul. I love that. Betul, karena by the end of the day, again, privilege itu kan dari Tuhan, itu besar sekali. Tanggung jawabnya. Jadi gue harus menjadi orang yang sane gitu ya. Healthy, menjadi secure. orang yang secure, healthy gitu ya, untuk bisa memanfaatkan privilege itu dengan baik gitu, untuk bisa mengelola titipan Tuhan, titipan Allah dengan sebaik-baik mungkin dah. Jadi udah gue sekarang hidup gue jadi lebih enak. Bukan berarti gue gak stres ya, of course gue masih stres gitu. No, challenges pasti ada. Pasti ada, gitu. Cuma itu tuh jadi lebih tenang gitu. Karena akhirnya gue bisa memasrahkan itu semua sama Allah. Karena gue tahu juga Allah tuh nitipin itu juga pasti for a reason gitu. Jadi apapun itu gue jalanin dengan pelan-pelan.
really thank you udah main you. jadi tetangga Daniel, dan I enjoy this conversation so much. I hope semua tetangga kita yang nonton juga enjoy the conversation. Anyway, gua mau memberikan lo, ini adalah souvenir dari kita ya. Thank you. Ya, Apa ini rumah? Betul, ini rumah di sini. Nanti di sini ada lilinnya ya. Lu bisa taruh di sini. Dan rumah ini sebenarnya sebagai sebuah simbol gitu. Karena dari tadi obrolan kita, gue ngerasa apalagi lu udah berserah banget, lu udah menyerahkan semuanya ke Tuhan gitu. Dan gue percaya banget kalau misalnya Tuhan ada di rumah lu dan Andra, dan bukan kebetulan kalau misalnya lu nikahnya sama Andra juga gitu. Itu benar-benar udah diorkestrasikan juga sama Tuhan. Dan kalian menjadi terang, dan terang kalian itu akan menerangi rumah-rumah di sekitar, di tetangga-tetangga kalian juga kayak gitu. So makanya itu tetangga saling menyangga bukan menyanggah. So thank you so much Put, udah so menjadi much. tetangga yang baik. I enjoy our conversation. Dan kita ketemu di Creative Preneur Summit nanti ya. Gue undangannya nanti udah gue jadi penasaran actually yang soal AI dan lain-lain. Jadi gue harus datang ya Agustus ini 24-25. Yes, Agustus 24 dan 25 I will be there. Gue kayaknya dari 70 adalah 1 atau 2 yang gue suka gitu. Banyak banget. Tapi, nanti gue kirimin lo rundown ya. Dia tinggal milih. boleh. I'll see you there. Tapi yang pasti kepada semua tetangga kita yang udah nonton, thank you so much for watching. And kita ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang gak kalah hebatnya. And yeah, see you. Tetangga saling menyangga bukan menyangga. Bye.